Assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sehat? Yuk ketik satu yuk yang merasa sehat. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang Islam dalam pengertian yang sebenarnya. Banyak orang cuma tahu Islam dari sisi ibadahnya aja. Padahal Islam juga punya banyak aspek luas yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Yuk kita kupas bareng-bareng. Bab 1. Sumber ajaran Islam. Sumber utama ajaran Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Pengertian dari Al-Quran dan juga hadis. Yang pertama dari Al-Quran. Al-Quran yaitu berisi wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Sedangkan hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Nah, dua sumber tadilah yang telah saya sebut itu yang menjadi dasar dari semua aspek ajaran Islam hingga saat ini. Bab 2. Aspek-aspek Islam. Islam bukan cuma soal ibadah aja, tapi juga punya beberapa aspek yang luas banget. Di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek, dimulai dari aspek teologi atau tauhid, lalu ada aspek ibadah, lalu ada aspek moral atau akhlak, aspek filsafat dan juga mistisisme, dan yang terakhir aspek sejarah dan budaya. Yang pertama, aspek teologi atau tauhid. Bicara tentang keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan yang terakhir adalah takdir. Yang kedua, aspek ibadah, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang ketiga, aspek moral atau akhlak, yang menekankan budi pekerti luhur. Yang keempat, ada aspek filsafat dan mistisisme yang membahas makna hidup lebih dalam. Dan yang terakhir adalah aspek sejarah dan budaya, bagaimana Islam berkembang di berbagai peradaban. Jadi, Islam itu menyeluruh, bukan hanya ibadah formal semata. Kita lanjut mulai masuk ke bab 3, ragam pemahaman dalam Islam. Perlu kita ketahui juga bahwasanya dalam Islam ada banyak aliran dan juga mazhab. Dalam hukum Islam, misalnya ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Ada juga perbedaan tentang pandangan soal takdir, seperti ajaran Jabariyah, manusia yang tidak punya kehendak bebas, dan Qadariyah, manusia punya kebebasan berkehendak. Memang dengan keragaman ini kadang bikin kita menjadi salah paham, padahal semuanya tetap dalam bingkai Islam. Kita lanjut masuk ke bab yang terakhir, yaitu bab 4, Islam yang menyeluruh. Jadi, sesudah kita mengetahui dan juga mempelajari materi-materi pembahasan sebelumnya yang telah saya jelaskan, kesimpulannya bisa didapat bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna dan menyeluruh. Bukan hanya mengatur soal ibadah, tapi juga moral, ilmu pengetahuan, budaya, hingga peradaban. Dengan memahami Islam secara utuh, kita juga bisa melihat bahwasanya Islam selalu relevan dengan kemajuan zaman, bukan sempit ataupun ketinggalan. Jadi, Islam dalam pengertian yang sebenarnya itu luas banget dan bisa mencakup semua aspek kehidupan. Semoga kita bisa terus belajar dan memahami Islam secara menyeluruh, bukan setengah-setengah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.